Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Kalau kemarin itu kan gua udah bikin unboxing dan first impression untuk iPhone 16 dengan warna ultramarine yang menarik. Nah, sekarang giliran iPhone 16 Pro ini juga nggak kalah menarik karena ini yang gue pegang adalah warna baru. Kemarin gua belinya itu barengan dengan Apple Watch Ultra 2 juga nih ya, yang warna black. Jadi langsung aja ya, untuk iPhone 16 Pro menurut gua pribadi sebenarnya bisa dibilang ini nggak terlalu signifikan ya dibanding iPhone 16 biasa. Jadi kalau kita cuman ngomongin dari bodinya, dari penampakan luarnya aja, ya jelas iPhone 16 lebih menarik. Nah, kalau kita ngomongin warna, ini kan warna baru Desert Titanium. Jujur, untuk gua yang sebenarnya bukan penikmat warna gold, gua nggak pernah sekalipun beli iPhone warna gold, tapi tahun ini gue beli. Kenapa? Karena ini doang warna barunya, mau nggak mau ya. Menurut gue ini ya biasa aja sih. Mungkin kalau orang yang memang suka warna gold, kayak cewek ataupun cowok yang suka warna gold, ya ini masih termasuk oke. Gua tadinya pengen yang warna putih atau hitam, cuma ya karena demi kebutuhan konten kita harus bahas warna yang baru. Jadi ya seperti yang gue bilang barusan, terlihat oke aja ya. Nah, kalau buat teman-teman gimana? Silahkan kasih pendapatnya di kolom komen di bawah. Oke, untuk finishingnya ini masih sama ya, dia pakai matte, jadi nggak gampang nyeplak sidik jari, itu yang gue suka. Dan untuk finishing di bagian framenya ini juga sama ya, warnanya senada dengan finishing matte juga. Kameranya ini juga unsur goldnya. Terus juga untuk body dimensi, jadi ini memang ada sedikit penambahan, tapi ya menurut gua nggak terlalu berasa lah ya, apalagi kalau kita udah pakai casing ya. Paling beratnya aja ya nambah sekitar 12 gram ya, jadi ini hampir 200 ya, kalau nggak salah 199 gram. Nah, kenapa kok bisa ya bodinya sedikit lebih gede? Jadi ternyata dimensi layarnya memang naik ya. Yang tadinya 6,1 inci sekarang jadi 6,3 inci. Tapi naiknya memang nggak terlalu banyak ya perbedaan dimensi bodinya, karena dia bezelnya itu kalau kita compare dengan 15 Pro ini semakin tipis. Cuman memang sayangnya kalau kita bicara soal spesifikasi, ini hampir sama aja, brightness-nya masih mentok di 2000 nit. Oke, sekarang kita ngomongin soal spesifikasi, ini juga salah satu yang menarik ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin performa atau kecepatan, iPhone itu nggak pernah yang namanya lemot, karena mereka punya OS sendiri yang sudah dioptimasi sedemikian bagusnya, ditambah memang chipsetnya juga oke. Nah, ngomong-ngomong ini kan pakai Apple A18 yang Pro ya, untuk Pro Series. Sementara kemarin yang kita bahas 16 biasa yang basic modelnya itu pakainya Apple A18 non Pro. Ternyata setelah gua benchmark di Antutu dan juga di Geekbench, untuk kemampuan CPU itu skornya tipis-tipis bedanya. Jadi gua bisa bilang kalaupun ada perbedaan, paling cuman ada sedikit aja di frekuensi atau kecepatan CPU-nya ya. Sementara untuk konfigurasi core-nya itu masih sama. Yang membedakan adalah GPU-nya. Yang mana di Pro A18 Pro ini dia pakai 6 core GPU, sementara di 16 yang biasa itu pakai 5 core GPU. Dan ketika kita tes di Antutu untuk GPU skornya itu memang lumayan berasa ya. Nah, kemudian untuk baterai gue cari informasinya karena ini baru banget launching, jadi memang belum terkuak berapa kapasitasnya, tapi kecepatan ngecasnya katanya dia bisa sampai 37 watt kalau nggak salah, dan itu memang terasa lebih cepat, lebih ngebut dibanding yang ada di 15 Pro biasa. Oke, kita pindah lagi sambil menikmati suasana di KLCC. Nah, next kita ngomongin dua hal yang juga menarik dari iPhone 16 series. Masih soal kamera kontrol dan juga Apple Intelligence. Nah, kalau kamera kontrol intinya adalah tombol fisik yang berguna untuk mengakses menu-menu shortcut yang ada di kamera dengan tujuan memudahkan. Tapi sebenarnya pada prakteknya bisa jadi lebih memudahkan, bisa jadi juga lebih mempersulit, karena setelah gua coba langsung, terkadang akan lebih gampang kalau kita langsung nyentuh layar tanpa harus mencet-mencet tombol gitu. Menyentuh layar itu lebih to the point. Kecuali untuk hal-hal tertentu, misalnya seperti melakukan zoom ataupun kita ganti exposure dengan mode portrait, itu baru akan terasa better menggunakan kamera kontrol. Setidaknya Apple sudah memberikan opsi, mereka memberikan tombol yang bukan hanya sekedar tombol shutter, tapi lebih dari itu bisa disentuh-sentuh untuk mengakses lebih banyak menu yang ada di kamera.
Dan satu lagi ya, Apple Intelligence ini juga masih sama, kita belum bisa nyobain secara langsung. Yang dijanjikan sih cukup menarik ya. Kita bisa summarize email, kita bisa summarize notifikasi yang masuk, bisa nyari informasi melalui gambar, bisa juga nyari album foto dengan ngetik keywordnya, jadi memudahkan. Cuma kita belum tahu kapan akan muncul, tapi Apple menjanjikan yang pasti hadir di tahun ini. So, kita harus bersabar untuk menunggu secanggih apa Apple Intelligence jika dibandingkan AI yang ada di flagship lain, katakanlah seperti Samsung ataupun Google Pixel. Terakhir, kamera. Akhirnya tahun ini 16 Pro non-Max sudah mendapatkan kesetaraan kamera seperti Pro Max series ya. Jadi dia pakai 3 lensa, main kameranya 48 megapiksel, kemudian ada 48 megapiksel lagi naik ya. Tadi kan 12, sekarang 48 untuk ultra wide-nya, dan lensa telefotonya tadinya kan cuma 3 kali optical zoom ya. Sekarang sama seperti Pro Max, dapat 5 kali optical zoom. Dan sekarang yuk kita coba untuk foto-foto. Oke, nah ini interface kameranya masih sama, ultra wide. Ini lensa 24 wide-nya ya, 24 mili. Bisa ganti ke 28, 35, ini digital zoom. Ini juga digital zoom. Nah, ini optical zoom dan perpindahannya oke ya. Nah, gua belum bisa memberikan penilaian sebagus apa sih kameranya, karena ini kan gua motretnya tuh bener-bener masih terbatas banget ya. Tapi teman-teman bisa menilai sendiri dari beberapa foto yang sudah gua jepret. Tapi yang gua suka sekarang pas motret kita dapat kontrol tambahan nih. Mari lihat lagi sini. Untuk ngatur tone warnanya ya, jadi kan pilihannya banyak ya, kayak gold, amber, standar, vibran, pokoknya banyak lah ya. Kita bisa geser-geser dan kita bisa mainin lewat di sini ya, ada kontrolnya di sini. Mau tone-nya seperti apa, highlight-nya. Jadi kita tinggal mainin seperti ini aja. Nah, teman-teman bisa lihat nih angkanya di sini. Oke, jadi seperti ini. Dan ini kontrol yang menurut gua intuitif ya, enak banget dipakainya. Ini bakal seru sih untuk pakai ini, dan juga bisa kita atur lewat slider di sini ya untuk tingkatannya, paletnya mau seberapa kenceng ya, bisa dikurangin seperti ini intensitasnya. Oke, jadi untuk penilaian kamera pastinya nanti akan lebih lengkapnya di video review, atau mungkin nanti Fahmi akan bahas juga, karena kan Fahmi juga akan pakai iPhone 16 Pro ya, unit yang sama. Nah, jadi intinya buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk beli iPhone 16 Pro ya, harusnya sebentar lagi juga masuk ke Indonesia. Tapi kalau dibanding dengan iPhone 16, gua pribadi melihat memang secara kasat mata itu, balik lagi, iPhone 16 itu terlihat lebih menarik. Tapi nggak bisa bohong, kalau kita ngincar kamera, yang terbaik ada di 16 Pro karena ada lensa tele dan juga layarnya ini udah 120 Hz. Tapi kalau ngomongin performa ya 11-12 lah, sama-sama oke lah, nggak akan terasa lemot kalau kita pakai iPhone. Dan satu pesan gua, karena iPhone itu harganya tidak murah, jadi teman-teman wajib untuk consider pakein anti gores ya, perlindungan yang maksimal, pakein anti gores, pakein casing yang benar-benar berkualitas. Kalau mau tahu infonya bisa cek di deskripsi casing dan anti gores apa yang biasa gue pakai, yang sangat-sangat recommended. Thank you.